Sobat Afteres, balik lagi bersama Sadrina Evanelia dan juga tentunya ada Albi Tamai. Tapi sebelum kita memulai bahasan Halo. seputar MotoGP, jangan lupa untuk subscribe dulu channel gue yaitu di Sadrina Evanelia dan juga nonton terus podcast Afteres. Nah, kita langsung aja, Bi. Ah, Meskipun ini MotoGP masih lama gitu ya untuk mulainya, tapi ada seputar informasi-informasi yang memang kita update gitu ya. Yang pertama ini lagi-lagi soal KTM gitu ya. Bener nggak sih, Bi, kalau misalkan KTM memang disuruh mundur gitu dari MotoGP, dari Moto2 jadi Moto3 sampai dengan MotoGP-nya. Menurut Albi seperti apa? Ada juga informasi dari gimana, Bi? Oke, Trin. Ya, kelanjutan soal KTM nih sampai sekarang masih jadi isu yang paling panas ya di MotoGP sendiri gitu kan. Kalau di podcast terakhir kita kan kita udah bahas tuh terkait dengan apa sih sebenarnya yang lagi melanda KTM sendiri, dan ternyata memang KTM itu lagi mengalami kebangkrutan. Dia juga punya utang cukup gede, kalau dirupiahin sekitar 50 triliun rupiah lah, kayak gitu tuh angka yang gede banget sebenarnya ya kan. Apalagi hal ini juga dipicu karena di Eropa sana lagi mengalami pelemahan daya beli masyarakat gitu lah. Jadi orang-orang tuh lagi nggak punya kemampuan ataupun kebutuhan yang mendesak untuk beli motor-motor sport gitu. Walaupun KTM di sana bisa dibilang kayak di Jerman ataupun di Austria itu namanya cukup bagus. Jadi walaupun kita tahu bersama di Indonesia itu harganya sangat mahal karena termasuk barang mewah, tak terkecuali di Jerman juga termasuknya barang mewah, di Austria juga termasuknya barang mewah. Jadi ada kesulitan lah bagi masyarakat untuk melakukan pembelian kepada beberapa barang mewah termasuk salah satu KTM. Nah, hal ini yang bikin KTM itu akhirnya mengalami kesulitan dari segi finansial. Nah, tadi Satria kan bilang kalau ada saran atau kemungkinan KTM ini harus menarik diri dari MotoGP ataupun dari kejuaraan balap lainnya lah, entah itu Moto3, Moto2 ataupun balapan-balapan lain seperti endurance yang memang menjadi pakemnya daripada KTM dari lama gitu. Nah, suggestion ini sebenarnya keluar bukan dari pihak manajemen Dorna Sport ataupun Liberty sendiri selaku penyelenggara MotoGP, bukan juga dari KTM secara internal, tapi dari konsultan ataupun penasehat financing yang memang jadi konsultan daripada KTM sendiri, di mana konsultannya tersebut tuh bilang, Drin, kalau KTM misalnya pengen restrukturisasi atau melakukan penyelamatan terhadap perusahaan, yang memang harus ada beberapa langkah-langkah strategis yang harus diambil, seperti misalnya harus memberhentikan produksi terlebih dahulu supaya jualannya bisa fokus, karena kan terakhir data yang gue dapat adalah ada sekitar 130.000 lebih motor-motor dari KTM yang udah diproduksi antara tahun 2022 sampai dengan 2024 ini belum laku terjual. Nah, karena misalnya motor-motor ini belum terjual, maka untuk bisa menggaji karyawan sementara dari situ dulu. Nah, ditambah juga ada hal-hal lain seperti misalnya melakukan pemutusan hubungan kerja ataupun PHK sama beberapa orang. Supaya KTM bisa ngasih gaji sama karyawan-karyawannya, hal yang dilakukan adalah gimana caranya motor-motor yang kesisa ini yang diproduksi antara 2022 sampai dengan 2024 yang totalnya 130.000 unit tadi harus laku terjual. Dan ini jadi tantangan besar juga buat KTM sampai saat ini. Nah, ditambah lagi juga ada suggestion dari konsultannya bahwa harus melakukan PHK karena sebagai langkah efisiensi. Nah, terus yang paling krusial adalah gimana caranya KTM ini keluar terlebih dahulu dari sejumlah ajang balap, mulai dari Moto3, Moto2, MotoGP, Red Bull Rookies Cup, dan beberapa ajang balap yang tadi gue sempat bilang kayak misalnya endurance segala macam. Nah, tapi ini tentunya jadi keputusan yang sangat sulit, Rin, karena memang dari dulu KTM itu untuk bisa menjual produk-produknya, mereka tuh penetrasi yang mereka lakukan adalah dengan dunia balap gitu. KTM itu dikenal karena high performance-nya, dikenal juga karena keikutsertaan mereka dalam ajang balap. Beda sama misalnya Honda, Yamaha yang memang kita tahu sehari-hari motor itu dipakai untuk kalangan masyarakat umum. Terus juga Ducati itu dikenal karena kemewahannya. Walaupun Ducati itu nggak ikut balap lah istilahnya, dan dia bahkan baru ikut balap di era 2000-an awal gitu. Nah,
Ducati itu udah punya pamor kalau ini adalah motor yang prestis, siapa aja bisa make, nggak perlu kenceng-kencengan, yang penting lo bawa itu udah bisa meningkatkan jati diri lo gitu. Nah, beda sama KTM. Orang yang beli KTM adalah orang yang biasanya menikmati balapan ataupun suka balap. Dia make motor itu nggak cuma sekedar sebagai hobi, tapi juga sebagai pelampiasan untuk bisa menggunakannya di sejumlah track, mau itu track aspal di sirkuit misalnya, ataupun track-track tanah untuk motocross ataupun endurance kayak gitu. Nah, itu yang jadi hal paling berat. Nah, tapi KTM sendiri akhirnya bilang, khususnya dari PMG ya, PRR Mobility Group sendiri bilang kalau ajang balap ini menjadi salah satu kuncian mereka untuk bisa terus long last, supaya mereka bisa terus hidup gitu. Jadi mereka akhirnya berkomitmen untuk di kelas balap khususnya yang ada di MotoGP mereka akan bertahan dulu. Entah apakah mereka akan bertahan selama musim 2025 sesuai dengan komitmen yang udah mereka pegang, atau syukur-syukur mereka bisa lanjutin sampai tahun 2026 sampai dengan batas kontrak terakhir dengan Dorna Sport itu selesai gitu. Nah, ini memang masih belum tahu, tapi yang bisa dipetik ataupun diambil informasinya sampai saat ini adalah komitmen daripada KTM yang menjaga untuk tetap balapan di kelas Grand Prix ini tetap berkelanjutan gitu. Karena kalau misalnya kita lihat ya Drin ya, di MotoGP kan sekarang untuk tahun 2025 udah ada 4 pembalap top nih, urutan 4, 5, 6 dan juga urutan 7 di kejuaraan tahun 2024. Dan juga mereka nggak main-main gitu. Mereka cukup berprestasi, bisa dibilang KTM juga peringkat kedua secara konstruktor ya kan, sangat diperhitungkan dan jadi musuh utama Ducati, ditambah juga pembalap-pembalapnya yang punya harga mahal, punya prestasi juga bagus, ada Pedro Acosta, Brad Binder, Enea Bastianini sama Viñales kayak gitu. Sehingga kalau misalnya KTM sampai tarik diri, mereka ya sangat sayang gitu dengan potensi ataupun talenta yang dimiliki sama pembalap-pembalap baru mereka. Belum juga menunjukkan sepak terjang mereka di tahun 2025 yang katanya paling super nih pembalapnya, ngalahin atau menyamakan dengan pembalap Ducati. Masa udah kalah sebelum berperang gitu istilahnya. Jadi ya gue sangat berharap KTM ini bisa long last, kalaupun mungkin ketika nantinya mereka harus keluar dari Grand Prix, gue sih melihat akan menarik diri secara perlahan. Dalam artian mereka akan meniadakan dulu tim balap ataupun supply ke Grand Prix kayak Moto3, lalu juga di tahun selanjutnya di Moto2 atau Red Bull Rookies Cup. Ini mereka menarik diri untuk jadi supplier utama motor-motornya. Karena kan seperti yang kita tahu untuk Red Bull Rookies Cup semuanya disuplai sama KTM. Nah, bisa aja nantinya Honda yang saat ini sedang melakukan hal yang sama dengan Asia Talent Cup, Idemitsu gitu, nantinya mengambil alih posisi tersebut untuk bisa mengisi tempatnya KTM. Nah, tapi Drin, di tengah hembusan-hembusan krisis yang lagi dialami KTM, ada beberapa angin yang cukup segar nih menghampiri KTM gitu ya, untuk bisa menyelamatkan diri dari kebangkrutan dan bisa tetap balapan. Di antaranya ada langkah-langkah kecil seperti misalnya pembalap Maverick Viñales yang baru aja direkrut ini ngebeli sebagian saham daripada PMG sendiri, sehingga setidaknya ada pemasukan yang memang diterima sama KTM dari pembalapnya ini. Memang nggak ada detail khususnya berapa euro gitu yang digelontorkan sama Maverick Viñales, tapi setidaknya ini jadi bentuk tanggung jawabnya Maverick Viñales sendiri untuk bisa menyelamatkan tanda kutip tempat dia bekerja gitu. Terus juga ada investor yang katanya mau nawarin sekitar 700 juta euro, setidaknya itu mengecilkan beban hutang yang dimiliki sama KTM saat ini. Tapi itu juga belum pasti kapan. Terus juga ada isu-isu nih kemarin waktu pas balapan terakhir Formula One kan, selain isu kepindahan para pembalap dan lain sebagainya, kayak misalnya Lewis Hamilton dari Mercedes ke Ferrari. Terus juga ada informasi bahwa Lewis Hamilton dari dulu udah kepengen punya tim balap. Nah, ada desakan ataupun ada informasi bahwa Lewis Hamilton tertarik nih buat ngebeli KTM sendiri supaya dia punya tim balap di tahun 2026 lah setidaknya kayak gitu. Atau kalau misalnya ternyata amit-amitnya KTM benar-benar harus menyerah, Lewis Hamilton ini bisa mengambil alih di tahun 2025 gitu. Tapi ini masih belum bisa dipastikan, apalagi berkaitan dengan sponsor gitu kan. Seperti yang kita tahu bersama, KTM itu disponsorin secara penuh oleh Red Bull dan itu udah berjalan sangat lama. Sedangkan Lewis Hamilton itu sama kayak Valentino Rossi, dia punya sponsor pribadi dari Monster Energy gitu. Sehingga kalau misalnya nanti ngebeli KTM, nah ini ada persoalan yang memang harus benar-benar diselesaikan terlebih dahulu terkait dengan sponsorship, penamaan, lalu juga nomenklatur
nomenklatur tertentu, klausul-klausul itu tentu akan jadi hal yang berat. Nah, ada isu lainnya. Formula One itu kan tim Red Bull Racing-nya benar-benar dimiliki 100% oleh Red Bull Racing gitu, oleh perusahaan daripada minuman itu di Austria. Memang kantornya di Inggris kan, ini dipimpin sama Christian Horner. Nah, yang paling mungkin untuk melakukan aksi penyelamatan terhadap KTM menurut gue adalah sejauh ini memang Red Bull, karena Red Bull itu udah punya ekosistem balap yang benar-benar gede banget, nggak cuma di Formula One tapi juga di ajang balap lain, mulai dari rally, lalu juga ada balapan stunt plane gitu, pesawat segala macam, terus juga aquatic kayak jet ski segala macam. Red Bull tuh punya timnya sendiri dan benar-benar dimiliki 100%. Hanya di MotoGP dia nempel sama KTM buat bisa turun di ajang balap MotoGP. Nah, gue berharap memang kalaupun misalnya KTM ini menyerah dan gak ada lagi dana yang bisa dimasukkan ke dalam perusahaannya untuk melakukan restrukturisasi, Red Bull lah yang bisa jadi juru selamat bagi KTM sendiri. Karena kan ya pengembangan segala macam dengan RBAT-nya udah dilakukan sama KTM sejak beberapa waktu lalu untuk kembangin aerodinamika dan juga sektor permesinan gitu. Nah, kenapa enggak Red Bull akhirnya mengakuisisi KTM secara penuh untuk bisa dimiliki 100% dan juga dikembangkan 100%. Karena sejauh ini aja KTM akhirnya harus melepas kepemilikan saham di atas MV Agusta, Drin, sebesar 50,1% untuk bisa dapat fresh money gitu. Tapi ternyata dana tersebut masih kurang. Dia kehilangan MV Agusta yang baru 9 bulan mereka akuisisi, tapi akhirnya harus lepas dan nggak punya dana yang cukup untuk membayar utang tersebut. Jadi semoga aja ada hal-hal baik yang mungkin bisa didapatkan lah di KTM di sisa-sisa mereka punya kontrak sama Dorna mulai 2025, syukur-syukur bisa bertahan sampai 2026. Kira-kira gitu, Dream. Nah, kalau tadi dari penjelasan Albi sebenarnya lihat ya, maksudnya ada kepastian lah dari KTM ini untuk MotoGP, Moto3 dan juga Moto2 gitu ya, masih tetap ada di MotoGP 2026 gitu. Tapi 2025 sorry. Nah, kemudian yang gue sempat dengar, apakah ini KTM ini masih menunggu kepastian gitu ya dari tanggal 20 Februari 2025. Nah, itu kepastiannya apakah memang untuk KTM lanjut di 2026 atau gimana sih Bi sebenarnya? Oke, nah terkait dengan masa depan KTM setelah tahun 2025 sebenarnya itu juga masih raba-raba lah bagi KTM sendiri, apalagi kita yang nyari informasinya gitu. Tapi yang pasti memang KTM sudah komitmen, Drin, kalau mereka akan tetap ada di ajang Grand Prix sendiri untuk musim tahun 2025 dan semuanya akan tetap berjalan mulai dari MotoGP, Moto2 sampai dengan Moto3 bahkan sampai dengan Red Bull Rookies Cup. Jadi setidaknya KTM masih akan bisa kita lihat sampai di tahun 2025. Nah, entah apakah di tahun 2026 KTM masih akan lanjut karena mungkin udah melewati masa kritisnya atau seperti apa, itu masih belum bisa dipastikan. Tapi yang bikin agak tenang adalah 2025 ini udah dipastiin aman gitu. Walaupun nggak tahu nih selang beberapa minggu ataupun bulan ke depan, kita nggak pernah tahu di bulan Januari tiba-tiba ada masalah yang lebih parah lagi menyerang KTM kan. Bisa aja kolaps gitu misalnya. Tapi KTM sih dengan ekosistem yang dimiliki juga dengan dengan komitmen yang udah dipegang sih gue sangat percaya bahwa KTM masih akan terus lanjut, apalagi masih ada sokongan dari Red Bull. Dan Red Bull adalah satu-satunya juru selamat yang mungkin bisa menyumbangkan banyak dana dengan berbagai macam cara, entah itu merger, akuisisi ataupun kolaborasi lainnya lah, karena Red Bull sangat-sangat matang untuk bisa menghandle KTM yang saat ini jadi prioritas utama untuk diselamatkan. Karena kalau misalnya emang kita ngelihat banyak orang yang khawatir gitu sama situasinya, ini sangat lumrah gitu. Karena kita udah pernah ngalamin pada saat 2022 Suzuki ngalamin krisis yang sama. Sebenarnya bukan krisis sih, tapi lebih kepada untuk memfokuskan kepada bidang kendaraan ramah lingkungan gitu ya. Dan akhirnya ya udah, karena itu udah jadi keputusan, maka Suzuki cabut. Nah, tapi kan sampai saat ini KTM masih tetap pegang komitmennya untuk terus ada di MotoGP. Jadi ya, gue berharap ini salah satu jalan terbaik dari KTM untuk bisa melanjutkan setidaknya sampai 2025 dan berharap banget 2026 KTM masih terus ikut balap sampai nantinya ada kelas baru di tahun 2027. Gitu, Drin.
Iya, sayang banget sih kalau misalkan KTM mundur gitu ya dari MotoGP, nanti Ducati ya bakalan gimana gitu, dominasi banget gitu. Apalagi kan kemarin di 2024 kita tahu KTM dan juga Aprilia ini menjadi apa ya, pabrikan yang lumayan ngacak-ngacak Ducati juga gitu ya di balapan gitu. Nah, oke Bi, kita beralih ke isu berikutnya gitu ya. Kalau tadi kita ngomongin KTM, kita ngomongin Honda dan juga Yamaha. Tapi ini Yamaha dulu deh. Yamaha, kabar-kabarnya ini juga mencoba gitu ya, dari mesin yang baru gitu. Nih, Albi kalau misalkan informasinya seperti apa, Bi? Oke, nah terkait dengan apa namanya persiapan tahun 2025 untuk dua tim dari Jepang itu Yamaha sama Honda kan memang punya apa ya jatah konsesi lah istilahnya mereka bisa melakukan private test dan juga uji coba lebih banyak dibandingkan dengan tim-tim yang memang tidak dapat konsesi yang mayoritas adalah tim Eropa dan ya mungkin saja juga udah lihat informasinya kalau beberapa waktu terakhir ini Honda udah melakukan sesi tes di Sepang Malaysia, di mana tesnya ini dilakukan sama test rider Takaki Nakagami dibantu sama Stefan Bradl. Ternyata Stefan Bradl masih ada di Honda, Drin. Kirain gue dia dengan masuknya Takaki Nakagami bikin Stefan Bradl itu keluar gitu. Tapi ternyata Stefan Bradl masih dipakai untuk bisa melanjutkan proyek ini. Tapi apakah ini adalah sampai menghabiskan tahun 2024 sebagai masa kontraknya Stefan Bradl sendiri atau enggak, ataukah nantinya berjalan sampai 2025, gue belum dapat infonya. Tapi yang pasti tes yang dilakukan di Sepang ini dilakukan sama Takaki Nakagami. Nah kalau lihat dari segi motornya memang nggak berbeda jauh sama motor yang kita lihat khususnya RC213V yang pada saat dilakukan tes pramusim di Barcelona setelah balapan final kemarin, mulai dari aerodinamikanya, lalu juga dari bentuk-bentuk downwash duct di samping segala macam sampai dengan bodi tailnya sendiri juga hampir bisa dipastikan ini adalah motor yang sama. Tapi gue melihat tes di sini itu bukan untuk melakukan uji coba sesuatu yang baru, tapi lebih kepada fokusnya untuk memecahkan masalah karena pada saat di Barcelona kemarin kan banyak input yang masuk balik itu dari Alex Espargaro, terus juga Albesiano, terus juga dari apa namanya Juan Mir yang bilang nggak ada perubahan macam-macam gitu, terus juga dari Luca Marini yang bilang ya walaupun motornya oke segala macam tapi ya ini motor masih flat lah istilahnya, masih belum bisa kompetitif. Nah jadi balapan di Sepang tes yang dilakukan di Sepang kemarin itu adalah untuk memfokuskan agar masalah-masalah yang ada pada RC213V ini bisa ketemu. Nah, ternyata ada 3 masalah utama yang memang menghantui RC213V beberapa tahun terakhir ataupun beberapa musim terakhir. Yang pertama adalah soal aerodinamika. Seperti yang kita tahu, Honda udah berkali-kali ganti-ganti model aerodinamika ya. Ada yang modelnya mirip sama KTM, ada yang modelnya mirip sama Ducati. Jadi kayak krisis identitas gitu. Sebenarnya Honda itu mau ngikutin pabrikan-pabrikan Eropa kah atau mau ngembangin teknologi sendiri kan masih belum bisa dilihat gitu karena mereka cenderung meniru gitu kan sejauh ini. Nah, dari aerodinamika ini juga berpengaruh kepada sektor engine. Engine daripada Honda sendiri sampai sekarang masih dibilang itu kalah ya, mulai dari time attack-nya lalu juga pada saat race-nya segala macam itu benar-benar kalah sehingga engine jadi salah satu hal yang paling penting untuk bisa ditemukan masalahnya apa, apakah dari apa namanya ukuran pistonnya ataukah kerapatan apa namanya pergerakannya atau segala macam ini juga memang harus dibenahi. Belum lagi rasio daripada mesin kepada transmisinya juga seperti apa, memang itu harus dipikirkan ataupun ditelusuri. Dan terakhir adalah traksi di bagian belakang. Nah, traksi bagian belakang ini dikeluhin sama semua rider yang dimiliki sama Honda, baik itu yang ada di LCR sama yang ada di tim Repsol Honda sendiri, di mana bagian belakang ini nggak punya traksi yang bagus pada saat start, pada saat keluar tikungan, sehingga mereka benar-benar kedodoran nggak bisa kompetitif. Nah, jadi 3 hal utama inilah yang dicari fokusnya pada saat tes di Sepang kemarin. Semoga sih dengan adanya tes yang dilakukan ini, test rider bisa ngasih input yang bagus sama para teknisi ataupun engineer yang ada, apalagi dengan masuknya Romano Albesiano sendiri ke apa namanya Honda ini bisa apa ya istilahnya mengembangkan motor-motor RC213V lebih baik ke depannya. Karena gue ngelihat Honda itu sebenarnya udah bias nih, dia masih mau ngembangin
motor untuk tahun 2025 dan juga 2026, tapi di satu sisi mereka juga harus punya fokus untuk di tahun 2027 mendatang. Jadi ya kita lihat aja akan ada sesuatu yang baru atau enggak akan ditunjukkan sama Honda sendiri di awal tahun 2025 nanti pada saat Sepang Shakedown. Nah, hal serupa juga terjadi sama Yamaha nih. Yamaha juga masih tanda tanya ya kan, ada isu bahwa tahun 2025 nanti kemungkinan Yamaha akan menggunakan mesin barunya yaitu V4 yang katanya bakalan jauh lebih kompetitif dan juga sebagai bentuk persiapan untuk masuk ke tahun 2027. Tapi disampaikan sama manajer dari tim Yamaha sendiri yaitu Massimo Maregali bahwa bilang kemungkinan besar tahun 2025 Yamaha masih akan tetap pakai motor inline 4 gitu. Karena saat ini fokus motor V4 ataupun mesin V4 yang lagi dikembangin sama Yamaha adalah untuk tahun 2027. Kayaknya nggak mungkin kalau mereka harus ngembangin 3 mesin sekaligus gitu. Mikirin 2 mesin aja udah pusing buat Yamaha, apalagi mikirin 3 mesin. Mesin inline 4 yang memang udah diuji coba pada saat Barcelona Test kemarin, yang memang udah disiapkan buat tahun 2025, terus juga harus nyiapin mesin V4 850 cc buat tahun 2027, masa harus nyiapin mesin V4 yang 1000 cc juga gitu. Jadi fokusnya akan jadi sangat berat banget bagi Yamaha, sehingga Yamaha memutuskan untuk tetap menggunakan mesin inline 4 pada tahun 2025 yang akan dipakai sama Alex Rins dan juga sama Fabio Quartararo serta yang ada di tim Pramac sendiri yaitu Miguel Oliveira dan juga Jack Miller. Nah, lalu bagaimana dengan mesin V4? Mungkin nantinya mesin V4 ini akan tetap dipakai ataupun diuji cobakan di tahun 2025 dan juga 2026, tapi di luar balapan, melainkan pada saat tes konsesi yang memang jadi jatahnya Yamaha sendiri seperti yang dimiliki sama Honda. Gitu Drin kira-kira. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ini keuntungan tersendiri gitu ya buat Yamaha dan juga Honda ya, untuk kayak misalkan mereka bisa mengetes beberapa part baru mereka gitu sebelum dia mulainya balapan di 2025 gitu ya, dibandingkan dengan Ducati kemudian pabrikan-pabrikan yang lainnya sebenarnya. Nah, kalau waktu kemarin kita lihat juga yang Honda ini dites di Sepang gitu ya. Waktu kemarin kan Takana Kagami juga tesnya di Sepang. Tapi ternyata untuk Alex Espargaro ini ya memang udah jadi test ridernya HRC Honda gitu ya. Tapi tidak tidak tes gitu ya di Sepang gitu, tapi lebih kepada Takana Kagaminya gitu. Nah, kalau misalkan Albi melihatnya sokongan atau dukungan dan juga pengaruhnya gitu ya nantinya Alex Espargaro terhadap Honda ini kayak gimana? Terus udah gitu apakah memang perbaikan Honda menurut Albi nih dari 2024 sampai dengan 2025 ini memang akan meningkat atau gimana sih, Bi? Oke, soal bisa meningkat atau enggak nih memang balik lagi sama Hondanya ya. Karena kan yang jadi masalah di Honda itu sebenarnya keterbatasan bahasa. Kita balik lagi ke hal yang memang jadi persoalan daripada para pembalap yang masuk ke tim Honda, teknisi dari Eropa yang masuk ke Honda, ini adalah permasalahan bahasa. Beda sama Yamaha. Yamaha itu mereka pada saat melakukan komunikasi itu tidak mengedepankan Jepang banget gitu. Karena kan kantor Yamaha sendiri ada di Italia sama ada di Inggris, sehingga orang-orang Eropa itu sangat punya kontribusi besar dalam pengembangan daripada Yamaha MotoGP sendiri, sehingga bahasa itu bukan jadi hal yang utama banget. Sedangkan Honda itu prinsipalnya banget, itu langsung turun untuk bisa handle si pengembangan motor Honda yang ada di MotoGP, sehingga nuansa Asianya tuh bener-bener masih berasa banget, dan orang-orang yang masuk ke dalam lingkungan Honda mau tidak mau bisa mengerti bahasa Jepang. Nah, ini jadi salah satu kendala. Tapi dengan adanya beberapa faktor, misalnya Honda dapat jatah konsesi. Seperti yang kita tahu dulu KTM dan juga Aprilia juga punya jatah konsesi, benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin, akhirnya sekarang bisa jadi tim yang cukup kompetitif. Nah, kalau misalnya Honda ataupun Yamaha benar-benar memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik, dengan sempurna, ya bukan hal yang nggak mungkin, mereka akan punya motor yang juga kompetitif di sisa-sisa tahun yang mana tinggal 2 tahun lagi, yaitu 2025 dan juga 2026 sebelum masuk ke era 850 cc. Nah,
Kalau tadi Sadrina tanya seberapa penting sih perannya Alex Espargaro dan juga peran daripada engineer Honda, direktur teknis Honda yang baru Romano Albisiano, menurut gue sangat penting gitu. Karena Alex Espargaro adalah pembalap senior. Dia bisa ngembangin Aprilia bareng sama Romano Albisiano dari pertama mereka masuk ke Aprilia sendiri pada saat 2018 gitu. Nah, Alex Espargaro membangun motor dari yang tadinya biasa aja sampai akhirnya bisa jadi kompetitif. Itu udah jadi salah satu bukti kalau Alex Espargaro benar-benar punya pengaruh. Nah, ketika dia masuk ke Honda bareng dengan Romano Albisiano, bukan hal yang nggak mungkin kolaborasi yang sebelumnya dilakukan di Aprilia ini bisa berlanjut di Honda. Apalagi Alex Espargaro kemarin udah nyoba motor Hondanya pada saat di Barcelona Test dan mengatakan plus minus dari motor ini seperti apa yang harus dikembangkan, apa yang harus dikaji, udah dikasih semua. Tinggal Honda secara prinsipal ini mau menuruti permintaan-permintaan daripada test rider ataupun dari rider dan bahkan dari direktur teknisnya. Karena Honda tuh punya source dari segi SDM dan juga dari segi finansialnya itu cukup bisa menyokong gitu. Jadi kalau misalnya Honda tidak memanfaatkan ini dan lebih mementingkan egosentris kejepangannya, ya mereka nggak akan maju-maju untuk bisa kompetitif ngelawan Ducati, ATM ataupun Aprilia. Dan bahkan untuk Yamaha sendiri mereka mungkin akan sulit gitu karena Yamaha sedikit demi sedikit progresnya udah mulai kelihatan gitu. Nah, jadi peran daripada Alex Espargaro dan juga Romano Albisiano itu sangat penting, tapi lebih penting lagi adalah kemauan daripada prinsipal Honda untuk bisa mengikuti arahan-arahan daripada direktur teknis dan juga para test ridernya. Jadi buat apa lu bayar mahal-mahal direktur teknis dari Aprilia, mantan pembalap dari Aprilia kalau masukan-masukannya nggak didengerin 100%. Intinya sih kayak gitu. Oke, sebenarnya kalau menurut gue dari beberapa pabrikan MotoGP gitu ya, sebenarnya gue belum menemukan sosok seperti sosok yang brilian gitu ya untuk yang ada di KTM atau di Honda di Honda ataupun di Yamaha kayak gitu ya. Nah, kalau mungkin Albesiano ini ketika di Honda gitu ya nantinya akan menjadi sosok yang memang menjadi hero lah istilahnya untuk memperbaiki masalah-masalah Honda ini gitu. Kalau misalkan kita bandingin gitu sama pabrikan Ducati gitu ya, memang sosok Gigi Dall'Igna ini benar-benar menjadi sosok yang mungkin menjadi kunci gitu ya untuk Ducati gitu. Karena gue merasa ada pernyataan dari Alex Marquez gitu. Alex Marquez bilang kalau misalkan dia memuji-muji sama Gigi Dall'Igna. Waktu di podcast kemarin kita udah ngebahas bagaimana Marquez itu sangat menginginkan Gigi Dall'Igna berada di timnya gitu ya untuk bekerja bareng gitu. Nah, ini kalau Alex Marquez dia tuh kemarin juga bilang soal Gigi Dall'Igna. Karena apa? Dia merasa Gigi Dall'Igna tuh bukan seperti orang atau seperti bos yang cuma ngasih tahu lo harus ini enggak, tapi ketika para Ducati gitu ya yang mengalami kesulitan gitu. Siapapun ini bukan dari yang pabrikan doang atau yang tim satelit gitu, semua pembalap Ducati yang memang punya kelemahan atau misalkan kesulitan saat balapan itu si Gigi Dall'Igna benar-benar ngasih masukan gitu. Masukannya bukan yang bukan lo harus ini enggak, tapi dia memberikan kayak pengertian gitu, memberikan sebuah hal-hal yang mestinya kayak data-data lah istilahnya, data-data misalkan dari Ducati pabrikan seperti ini gitu, dari Ducati Lenovo kayak gini, terus dari gitu misalkan Gresini seperti ini gitu. Kemudian jadinya itu diserahkan kembali ke para pembalap masing-masing dan juga teknisinya masing-masing gitu. Jadi misalkan data-data ini bagus, terus apakah ini juga cocok gitu ya dipakai sama tim-tim satelit atau tim-tim yang memang belum berperforma baik gitu di Ducati. Dan ini Alex Marquez mengutarakan ini dan gue merasa belum ada yang sebrilian Gigi Dall'Igna gitu misalkan di Honda ataupun di Yamaha gitu. Nah, menurut lu kayak gimana Bi? Apakah Gigi Dall'Igna ini memang sosok yang menurut Albi seperti apa sih? Semuanya tadi udah Sadrina bilang sih soal Gigi Dall'Igna itu memang jadi salah satu figur di Ducati yang membangkitkan Ducati dari masa keterpurukan gitu ya. Setelah eranya Casey Stoner, Ducati kan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, pada saat Dall'Igna masuk,
dari Aprilia sebelumnya, akhirnya Ducati perlahan-lahan ini mulai bisa kompetitif lagi dengan masuknya kayak Andrea Dovizioso. Dia bisa jadi salah satu contender pada saat perebutan gelar juara dunia bersama dengan Marc Marquez pada saat masih di Repsol. Terus juga seorang Marc Marquez pada saat masih di Honda juga kan pernah bilang Gigi Dalinya adalah adalah figur orang yang sangat superior dan bisa mengerti keinginan rider untuk bisa mendapatkan motor seperti apa. Jadi racikan daripada Dalinya sendiri bisa dikendarai sama berbagai macam tipe pembalap gitu istilahnya, karena Dalinya bisa mengembangkan motor superior tapi mendengarkan masukan-masukan juga daripada rider-rider yang menginginkan gitu. Beda sama prinsip-prinsip daripada pengembangan motor-motor terdahulu yang penting bikin motor secepat mungkin, sebaik mungkin, kita cari rider yang punya talenta dulu kan kayak gitu. Sedangkan pendekatan yang dilakukan oleh Gigi Dalinya adalah gimana caranya gue bisa bikin motor bagus sesuai dengan science, sesuai juga dengan prinsip-prinsip balap, tapi juga bisa diterima sama balap. Ya makanya nggak heran ketika itu Marc Marquez sempat bilang ke Honda, ayo hire Dalinya gitu biar bisa ngembangin motor Honda bisa kompetitif lagi gitu. Gue rela deh potong gaji gitu kalau kata si Marquez gitu kan. Gue rela potong gaji supaya Dalinya bisa masuk gitu. Walaupun hal tersebut gak kesampaian, tapi akhirnya sekarang Marc Marquez bisa merasakan itu secara langsung di tim Ducati. Udah sama timnya Ducati, udah gitu direktur teknisnya ada Luigi Dalinya. Ditambah juga Dalinya tuh diantara beberapa teknisi ataupun engineer yang ada di MotoGP sekarang menjadi salah satu engineer yang paling terpandang gitu. Semua orang walaupun belum pernah kerja bareng sama Dalinya tapi mengakui gitu kehebatan Dalinya. Beda sama rider-rider yang masuk ke Honda ataupun masuk ke Aprilia. Cuma gue tahu namanya gitu. Gue belum pernah kerja bareng, ya lihat aja kinerja nanti kayak gimana kayak gitu. Nah mungkin apa yang dilakukan sama Dalinya ini, Drin, bisa dicontoh sama direktur-direktur teknis lain yang mana juga harus diikuti sama dukungan si prinsipal sendiri gitu. Kayak tadi gue bilang soal masukan-masukan dari Alex Espargaro sama Albesiano kepada Honda. Itu harus sinkron antara yang diminta sama rider lalu juga dibuat ataupun diracik sama direktur teknis. Nah tapi juga diaminkan atau di-ACC sama prinsipal. Kalau tiga pihak ini berjalan dengan baik komunikasinya, maka bukan hal yang nggak mungkin terciptalah sebuah masterpiece antara rider dan juga motor yang mungkin bisa dikendarai dengan baik kayak gitu ya. Contohnya Ducati gitu, kayak Dalinya punya pakem-pakem tertentu tapi akhirnya pakem-pakem tersebut ditransferkan kepada Pecco yang akan jadi leading daripada pengembangan motor-motor Desmosedici sendiri, sampai akhirnya sekarang sekitar 70% Pecco Bagnaia yang bisa mengembangkan motor Ducati. Dan bahkan motor Ducatinya sendiri yang Pecco kembangkan pakai pakem-pakem yang dimiliki sama Dalinya, yaitu motor yang bisa dipakai oleh siapa saja. Dipakai Jorge Martin, dipakai Marc Marquez, dipakai Fabio Di Gia, semuanya aman gitu istilahnya. Nah semoga hal ini bisa diikutin sama tim-tim balap lainnya gitulah, dan supaya terjadi kesetaraan. Jadi nggak cuma konsesi doang tapi juga ada hal-hal yang harus diperhatikan kayak komunikasi-komunikasi tadi gitu sih. Bi, lo ngebahas Pecco Bagnaia ya gitu ya. Gue jadi inget sama video yang dirilis sama Ducati gitu ya. Dimana ini viral banget sih. Ketika Opa Tardozzi itu ngemarahin si Pecco Bagnaia saat waktu kemarin di GP Thailand ya. Jadi si Tardozzi tuh bener-bener kayak ayolah gitu kan. Lo nggak perlu jadi orang gentleman gitu supaya bisa memenangkan balapan di tahun 2024 gitu ya. Itu sesuatu banget sih menurut gue ya. Itu kenapa si Tardozzi sampai yang biasanya kalem gitu ya, yang biasanya ceria, ini bener-bener ngemarahin si Pecco Bagnaia gitu. Nah nanti Alvin bisa komentarin itu, tapi satu lagi yang bakal kita bahas, Bi, sebenarnya tadi ya pelan-pelan sudah terkuak gitu. Ternyata sponsornya Marc Marquez gitu ya terkait dengan Red Bull ini, akhirnya Marc Marquez memilih untuk berpisah gitu dengan Red Bull, yang mana ini Red Bull sudah membersamai Marc Marquez sejak tahun 2008 alias udah hampir 16 tahun gitu ya bersama-sama dengan Marc Marquez, sampai akhirnya keputusan ini dia harus ambil karena dia mau ke Ducati gitu ya. Ducati pabrikan yang memang sama-sama punya sponsor minuman energi gitu. Nah, Bi, ini sebenarnya alasannya Marc Marquez kenapa sih gitu sampai akhirnya dia memutuskan untuk tidak melanjutkan
Red Bull ini menjadi sponsor pribadinya gitu ya. Apalagi dia juga si Marc Marquez nggak lagi mau apa ya punya sponsor pribadi gitu soal yang minuman berenergi ini. Gimana, Bi? Oke, nah isu terkait dengan sponsorship nih antara Marc Marquez pada saat masuk Ducati akan seperti apa? Karena kan mayoritas sponsor pribadi yang menempel dengan Marc Marquez ini bertabrakan dengan sponsor utama daripada tim Ducati Lenovo. Ada Red Bull dan juga Monster Energy yang paling kuat gitu. Ya kemarin Marc Marquez akhirnya secara resmi menyatakan di acara Sport Talk From Hangar 7 gitu, acara TV-nya atau reality show-nya daripada Red Bull sendiri di akhir musim 2024 yang ngumpulin beberapa pembalap-pembalap di bawah naungan Red Bull ya. Kan Marc Marquez juga ketemu sama Max Verstappen gitu, juara dunia Formula One 2024 lagi yang udah menang 4 kali berturut-turut juga bersama Red Bull. Ini akhirnya secara resmi ngumumin bahwa ini adalah terakhir kalinya Marc Marquez datang ke acara ini setelah 16 tahun bersama, dari zaman Marc Marquez masih di GP 125, lalu juga GP 250, masuk ke MotoGP sampai 2024 ini memang kita nggak pernah lihat Marc Marquez tanpa embel-embel Red Bull, entah itu topinya, bajunya, lalu juga helmnya selalu ada logo Red Bull gitu. Nah, perpisahan antara Marc Marquez sama Red Bull ini sebenarnya sudah diprediksi karena komunikasi yang terjalin antara Marc Marquez juga dengan Ducati udah cukup intens ya pada saat transisi di mana Marc Marquez ini masuk ke Ducati Lenovo gitu. Karena memang Ducati Lenovo sendiri adalah tim besar, disokong sama sponsor-sponsor yang juga nggak kalah besar dan juga nggak kalah kuat, baik itu dari segi finance, dari segi nama dan lain sebagainya gitu. Nah, melepas berpisahnya Marc Marquez dengan Red Bull ini ya karena ada tabrakan itu tadi gitu. Ducati punya sponsor utama Monster Energy dan nggak bisa Marc Marquez tetap pakai Red Bull dan juga Ducati itu disponsor sama Monster Energy, ya ini akan terjadi ketimpangan gitu. Maka mau tak mau Marc Marquez harus mengalah dengan korporasi gitu, dalam artinya kan dia harus ngalah sama Ducati sendiri yang merupakan korporasi jauh lebih besar gitu. Nah, sebagai bentuk penghormatan ataupun penghargaan Marc Marquez kepada Red Bull sendiri, maka dia tidak akan bekerja sama dengan sponsor minuman energi apapun selama dia masih punya kontrak dengan Ducati. Dalam arti, Marc Marquez akan pakai seragam-seragam ataupun outfit dan juga motor yang berlogokan Monster Energy di tahun 2025 ataupun 2026 karena memang kontraknya Marc Marquez sementara baru ke tahun sampai segitu gitu kan, Rin. Nah, tapi secara pribadi tadi Marc Marquez itu nggak akan masukin sponsor pribadi yang berbau minuman energi. Nah, gue melihat ini seperti apa ya? Seperti satu, Marc Marquez punya jiwa kekeluargaan yang kuat sama Red Bull sendiri, karena kan pada saat Marc Marquez ada di Gresini Racing, dia bisa hidup dengan pundi-pundi itu munculnya dari sponsor ya, salah satunya yang paling besar adalah dari Red Bull gitu, karena kan Gresini sendiri nggak menggaji Marc Marquez gitu, jadi benar-benar kehidupan Marc Marquez secara finansial disokong sama sponsor-sponsor pribadinya yang salah satunya adalah Red Bull. Nah, ketika nanti misalnya Marc Marquez ini habis kontrak dengan Ducati, ya bukan hal yang nggak mungkin Marc Marquez akan balik lagi sama Red Bull untuk bisa masuk ke tim lain yang mungkin punya kesamaan visi untuk lu pakai Red Bull, gue juga sebelum pakai Red Bull kok, misalnya kayak gitu, ya udah selesai gitu. Nah, atau ketika nanti ternyata kontrak daripada Monster Energy dengan Ducati ini habis, bisa aja Marc Marquez ngasih tahu ke Red Bull, Monster Energy nggak lanjut nih kayaknya di Ducati, lo bisa masuk lewat gue, misalnya kayak gitu. Bisa aja kayak gitu. Jadi ya memang alasan Marc Marquez berpisah ini adalah masalah daripada profesionalisme sih, Drin. Karena Marc Marquez masuk ke tim Ducati yang adalah disponsorin sama Monster Energy, dan Ducati adalah tim besar, mau tidak mau Marc Marquez yang memang di-hire sama Ducati ya mengikuti aturan-aturan ataupun klausul-klausul memang sudah tertuliskan. Nah, tinggal beberapa sponsor-sponsor lain yang mungkin nantinya tinggal kita lihat apakah akan sama berakhir seperti yang terjadi antara Red Bull dengan Monster Energy ini atau enggak gitu. Karena kalau misalnya gue catat nih masih ada Samsung dan juga Lenovo gitu kan.
secara pribadi Marquez disponsori sama Samsung, sedangkan Ducati kan sama Lenovo. Ini gue melihat nasibnya akan sama seperti Red Bull dengan Monster Energy. Jadi benar-benar bakalan selesai. Terus juga ada Allianz sama Unipol. Nah ini juga sama-sama gede nih. Kemungkinan besar ya Marc Marquez juga akan ngikut sama Ducati untuk pakai Unipol. Nah terus terakhir masih ada Oakley dan juga Carrera. Carrera ini sebenarnya sama Oakley juga sama-sama satu level gitulah. Tinggal ini masih bisa dibicarain kalau menurut gue, masih bisa dibicarain apakah bisa secara personal Marc Marquez tetap pakai Oakley, Pecco tetap pakai Carrera. Ini mungkin masih ada kesempatan lah, walaupun cukup sulit juga. Terus yang terakhir ada minuman bir, di mana Marc Marquez ini kan disponsori sama Estrella Galicia itu dari lama, dan Ducati sendiri punya Contadi Castadi. Nah ini kemungkinan juga bakalan bertabrakan, dan gue melihat Marc Marquez akan mengikuti kemauan daripada Ducati untuk ya udah nih lo pakai sponsor dari gue aja, karena gue udah satu paket lah istilahnya kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau Marc Marquez harus meninggalkan ataupun menanggalkan sponsor-sponsor yang udah menempel secara pribadi sama dia. Ya toh kalaupun mereka sponsor pribadinya udah dilepas, kan Marc Marquez dijanjiin untuk punya kenaikan gaji 2 juta euro dari gaji yang saat ini dia terima dari Ducati sendiri gitu. Sehingga ya udah kehilangan sponsor pun nggak masalah, toh gaji udah naik kayak gitu. Gitu sih Drin. Sebenarnya ini Marquez juga agak pinter juga ya. Maksudnya dia benar-benar menjaga hubungan dengan Red Bull gitu ya. Karena dia nggak mau punya lagi sebenarnya sponsor utama gitu, atau sponsor pribadinya dia gitu ya, soal minuman berenergi ini. Tapi oke lah, kita nanti akan lihat bagaimana Marc Marquez dengan nanti ya sponsor-sponsor yang nempel di baju atau livery balapnya dia mungkin di Sepang Shakedown ya, nanti kita lihat gitu di Sepang Test. Nah Bi, ini terakhir gitu ya isu yang kita bahas, yaitu sebenarnya untuk launchingnya MotoGP sendiri di 2025 itu adalah launching di Thailand gitu ya, 9 Februari 2025. Tapi ternyata seperti biasanya gitu di tahun-tahun sebelumnya, ini ada presentasi gitu ya, presentasi dari masing-masing tim atau tim pabrikan. Nah, informasi yang gue dapat baru dua tim yang bakal presentasi untuk livery terbaru mereka untuk 2025, yaitu Gresini di 18 Januari 2025, kemudian juga ada Ducati gitu ya di Italia yang pada tanggal 20 Januari 2025. Nah, kalau Albi, ada lagi nggak sih sebenarnya pabrik-pabrikan lain atau tim-tim lain gitu yang mau launching di Januari ini? Oke, di Januari selain yang tadi Sadrina sebut, ada ketambahan satu lagi, tapi gue lupa Januari atau awal Februari ya, Aprilia. Jadi udah ada 3 tim selain Gresini. Satu lagi tadi Ducati sama Aprilia. Nah, 3 tim ini akan jadi tim awal yang sudah ngetek tanggal ya, untuk memperkenalkan livery terbaru mereka di tahun 2025. Gue sih berharap tahun 2025 akan ada warna-warna seger gitu ya, karena kan kalau kita lihat 2022 ke 2023 itu masih mirip-mirip. Nah 2023 ke 2024 ini ada beberapa penyegaran gitu, kayak misalnya dari Muni VR46 berubah jadi Pertamina Enduro VR46 gitu. Nah terus di tahun 2025 nanti kan ada Pramac, terus juga ada Trackhouse itu juga berubah sponsor dari sebelumnya Castrol, ini pindah ke Gulf. Kemungkinan akan ada warna-warna orange ataupun biru nantinya di tim Trackhouse sendiri. Jadi gue berharap warna-warnanya akan semakin kece, semakin punya daya tarik gitu ya. Karena salah satu yang bikin MotoGP ini seru ditonton adalah warna-warna ataupun konsep-konsep daripada liverynya gitu. Nah, ditambah juga gue berharap ketika nanti di tengah-tengah perjalanan musim akan ada spesial livery lagi yang bakal dipakai, kayak misalnya kemarin tribute tuh 75 Years MotoGP. Ya gue berharap hal-hal kayak gitu bakal dibawa lagi dan punya nilai historical tersendiri bagi para pembalap ataupun penonton yang melihat livery kayak gitu. Tapi sementara emang 3 itu dulu, Drin. Jadi ada Gresini, Ducati, dan juga ada Aprilia yang udah ngasih istilahnya announcement untuk para penggemar MotoGP ini siap-siap ngelihat presentasi terbaru mereka untuk musim 2025. Gitu, Drin. Oke.
Nah, sebelum kita tutup, apakah lebih ada informasi tambahan? Sepertinya sudah cukup, kita tinggal menunggu informasi selanjutnya, dan yang paling gue akan kawal ketat adalah perkembangan terkait dengan KTM, karena gue berharap KTM ini tidak keluar dari MotoGP dan bisa tetap stay in dan long last di MotoGP sampai nanti ada apa namanya kelas 850 cc gitu, Din. Oke, terima kasih Albi. Tadi kita Sobat Afteres udah dari awal sampai sekarang gitu ya, udah apa ngomongin dan juga bahas informasi-informasi yang mungkin juga berguna buat teman-teman gitu ya. Nah, nanti kan kita balik lagi ngebahas soal seputar informasi MotoGP lainnya. Nanti mungkin di launchingnya MotoGP gitu ya, di tim-tim yang tadi yang kita sudah sebutin. Gitu dulu aja untuk kali ini teman-teman Sobat After Rest. Terima kasih banyak semuanya, sehat-sehat selalu dan juga jangan lupa selamat liburan, selamat Natal tahun baru, bye-bye. Selamat berlibur, thank you semuanya. Topi dari Alex Rins.